Halo, selamat malam net people. Kembali lagi bersama gua Noval dan kawan gua Sofyan di acara Ngotak Ngobrol Berantakan. Makasih. Thank you. Oke, di malam ini kita kedatangan salah satu tamu kita dari Angry Mom ya. Dari Angry Mom. Salah satu band popang yang ada di Labuan ya. Betul. Buat kalian yang nggak tahu Labuan, adanya di Kabupaten Pandeglang. Oke, diperjelas tuh. Banten. Pandeglang Banten Indonesia. Iya. Oke, selamat malam Pong. Ya, malam juga. Ya. Ya, sehat Pak. Alhamdulillah. Udah izin ya Yan. Tuh. Ya. Udah lama banget ya. Udah lama banget nggak bikin podcast, jadi masih apa ya? Harus adaptasi lagi mungkin ya. Masih kaku-kaku gitu. 2 bulan nggak bikin video kan lumayan apa? Sadar lupa gitu. Kaku lah. Iya, kayak kaku. Kita di sini mau ngobrolin tentang perkembangan musik di daerah. Di daerah kayak daerah kita ini kan Pandeglang ya, daerah Labuan gitu. Yang antusias buat dunia seni musiknya lumayan gitu ya. Lumayan lah ya. Soalnya banyak juga kan band popang yang ada di Labuan, bukan cuma Angry Mom ya. Ya, banyak. Ada juga apa tuh? Tropilis Band ya kan. Iya. Terus apa lagi ya? Lumayan banyak lah ya. Katekismi ya banyak lah. Iya banyak. Lumayan lah, yang lain-lainnya juga ada. Jadi antusiasnya lumayan ya dari orang Labuan sendiri gitu. Ya, alhamdulillah. Dulu kan sebelum adanya pandemi COVID-19 ini kayak lumayan sering ada acara juga ya. Ada acara gigs di ya event ya. Event di Labuan. Dan gua langsung kayak ada apa ya? Kayak mau ngobrolin nih gimana pas keadaan pandemi COVID sekarang ini gitu kan. Apakah ada rencana-rencana yang ketunda gitu semenjak adanya COVID-19 ini? Banyak ya rencana yang ketunda, terutama dari Angry Mom sendiri. Kebetulan sebelum COVID itu kita tuh rencana justru pengennya sih bikin mini album pengennya pada saat itu, dan kebetulan juga pengen bikin video klip, dan adalah beberapa internal kayak sosial media yang pengen diperbaikin juga gitu. Cuman karena pandemi, sebenarnya bukan pandemi aja sih, karena emang ya gue juga kuliah jauh ya. Terus Kuliah di mana tuh? Gue kuliah di Bandung, Di Bandung. Poltekkes, di kesehatan. Terus kebetulan ada Jidan juga sekarang kuliah di Jakarta, dan ya intinya jauh lah, kesibukan masing-masing lah ya. Akhirnya ya udah ditambah COVID gitu. Udah aja ya, istirahat aja. Jadi ya kayak gini aja, kalau diundang alhamdulillah, kalau enggak ya ngopi lagi gitu. Ya, awalnya kan kita juga pengen sekalian mengenalin gitu, ya. yang punya potensi di Labuan, kayak kalian juga. Iya. Pertama kali gua nonton acara gig sendiri ya, gua sebenarnya suka banget musik sih. Gua juga kayak ada kepengen buat bikin band, tapi apa daya ya kan, main alat musik nggak bisa, suara fales. Ya udah ya, cuma sebatas kagum aja gitu, penikmat aja gitu ya. Tapi sekarang nih suka nonton band kayak gitu. iya, kayak Rocket Rockers ya, kita popang sih. Emang yoi. Band favoritnya sama. Favorit dia. Popang aku tuh. Kalau tampil di daerah ini apa? Banten. Itu Pong. Apa nih? Apa band favoritnya? Band favorit Kalau di Indonesia sendiri? Kalau gua sih di Indonesia sendiri nggak satu ya, banyak ya, terutama Kayak ada dari popangnya gitu. dari popangnya ya pasti ke Piwi Gaskin sih. Piwi Gaskin iya. Ya, Piwi Gaskin. karena siapa yang nggak tahu Piwi Gaskin ya? nah itu sih Piwi Gaskin sih kalau gua. Iya. Kalau Jidan, sama. Piwi Gaskin. Yoman. Semua berarti. Kok Yoman sih anjing keren ge. Kalau popang sih ya Piwi Gaskin, cuman kalau yang lain kayak misalkan Fish gitu kan. Jadi bukan hanya satu genre aja gitu. Yang ditanya popang kan. Cita-cita tak? Cita-cita tak? Enggak, kayaknya enggak masuk. Tapi kalau pas goyangnya emang enggak tahu. Boleh. Itu makan ke
Eksternal Beda ya. jalur Nah, gitu. itu mah beda jalur. Paham. Tapi yang diambil goyangannya ya. Ya. Sakegoti gitu. Nah, itu doang sih. Nggak bisa, sebenarnya bisa. mah. Ya dari pas pertama gua lihat acara gigs di Labuan kayak tahun 2014-an kalau nggak salah. Mm-mm. Itu Angry Mom udah main belum tuh? Udah kebentuk gitu, udah kebentuk belum Kalau sih? Kebentuk mah udah kayaknya. kebentuk udah, cuman baru band-bandan Iya. gitu. Gimana sih band-bandan di sekolah gitu. Tapi iseng-iseng. perform udah pernah gitu. Pernah sekali di cafe Scratch Off ya. Oh, SO ya. Ya, SO. Orang Labuan pasti tahu ya SO ya. SO tahu lah. Gue pengen tahu tuh, Pong, awal mulanya kebentuk Angry Mom kayak gimana sih? Iya, bener. Awal mulanya sebenarnya sebelum ada Dika ada Jidan itu awal mulanya Jauh. jauh sih sebenarnya perbandingan kalau ke Dika ya. Kita cerita siapa. Ah, Ya, Tapi sama Dika mah kan Ya, cuman dari awal kan. kalau sama Dika itu kebetulan teman dari TK. Berdokter. Oh iya kebetulan Nah, TK TK semua TK. sama. Jadi dari TK udah bikin band. Kalau kita tuh enggak. Itu udah kebayang belum sih Mas Dika? Main gitar di perosotan ya. Mantap ya. Balonku. Nyanyi balonku. Versi popang. Balonku versi popang aja. Balonku ada 5. Gimana sih nggak kebayang? Pokoknya awal mula tuh iseng karena ada acara di sekolah tuh, ada acara apa sih kayak penampilan gitu loh. Pensi. Ya, Apa sih? apa? Bagi rapot. Bagi rapot, kayak bagi bagi rapot rapot ada 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 acara gitu tuh. Terus saat itu ada ekskul musik di sekolah kita ya di MTS Iya. sama SD atau Pekul. SMP? SMP. SMP. Di MTS ya. MTS. Oh iya, di madrasah gini-gini juga sekolah di madrasah Iya. saya. Apa sih ikro mah ya? Ikro mah apa gitu. Baca. Sensitif juga itu. Sensitif ikro. Oke. Pokoknya ada ekskul musik, terus ikutan di situ juga main gitar masih amatiran. Kelas berapa itu kira-kira? Kelas 2 SMP ya. Iya. Kelas 2 SMP. Udah gitu tahu-tahu disatuin dalam satu grup musik sama Pepul. Ada namanya Pepul di sekolah. Iya. Guru ini ya, Guru seni ya, guru seni kita. Terus udah gitu ya udah gitu berjalan aja gitu. Dari situ coba-coba ngejam studio. Itu udah kebentuk tuh. Belum Sama justru. Dika? Belum. Siapa dulu? Justru masih jauh. Pada saat itu ada gua ya, Ipong, terus ada Arif, ada Apipah, Iya. ada Vina pada saat itu. Terus udah sih kayaknya. Itu udah bikin Wafi, oh iya ada Wafi ya. Itu udah bikin Angry Mom tuh. Belum, justru ketika itu udah berjalan nggak tahu ya Masih berapa iseng-iseng bulannya aja. iseng-iseng. Ceritanya di perpustakaan, Iya. di perpustakaan hujan-hujan. Masih ingat ya? Masih ingat hujan. Terus ya udah iseng aja soal jadi anak rajin gitu ya. Ke perpustakaan ngobrol, kumpul. Akhirnya bikin nama band gitu ya. Boleh bikin nih. nama band gitu. Boleh nih gitu diseriusin. Terus nama bandnya apa? Pada saat itu yang ngajuin nama band itu ada Arif sama Apipah. Karena filosofi Angry Mom itu adalah kita tuh kalau ngeband dimarahin. Nggak boleh pulang. Oh, jadi Jadi Mama marah. Nah, mama Mama marah marah. itu emang ngeband dimarahin, pulang malam dimarahin. Ya, emang masih kecil Parah juga ya, kan masih kalau bocil, kalau- bocil. Ya udah akhirnya, ya udah Angry Mom gitu. Iya, emang. Nah, banyak lah nih. Takutnya orang tuh kayak gitu sih. Iya. Banyak kan. Udah sih dari situ berjalan cuman berapa kali ganti personil, kurang lebih 6 kali ganti personil. Kali. Udah 6 kali ya. Udah Sampai 6 sekarang? kali sampai sekarang. Itu yang megang apa tuh, Pong? Yang Yang ganti-ganti. pertama itu Apipah pasti vokal, keluar karena ada treble, ada Berapa masalah. lama kalau Apipah itu? Apipah nggak lama sih kayaknya, nggak nyampe setahun. Terus Jadi udah gitu. udah pernah ada cewek ya? Udah pernah. Waktu itu cewek ada 2 orang di Angry Mom. Apa gara-gara rebutan tuh? Sebutin apa Pak? Kayaknya sih Ada itu ya. juga. Cuman nggak ketahuan Nggak tahu aja sama kalau- publik. Kalau gue mah nyantai sih orangnya ya. Ada cinlok mungkin. Iya. Nggak tahu ya. Di salah satu personel itu nggak tahu sih. Iya, tahu ya. Mungkin kalau dulu ada kan Dika, cowoknya Udah kan pecah dulu. Kalau ada Dika udah pecah dulu karena di situ ada yang bagus ya. Terus udah gitu. Ngopi dulu kali ya. Boleh nyantai. Enggak ini. Ngopi dulu. Oh, Ngopi. Oh, iya. Punten nih namanya, punten. ini boleh Iya, sambil ngerokok. boleh santai. Berarti Dika mah bukan dari awal ya? Dika bukan dari awal, justru ketemu event pertama kali itu kita beda band. Musim berapa itu? 2014. 2014. Mm-mm. Oh, belum di Dum ya? Ya,
Belum, lama. ceritanya masih jauh. Akhirnya resmi didiriin band Angry Mom itu tahun Tahun 2014. 2014. Pas di Tang- perpustakaan itu. Di perpustakaan itu tanggalnya lupa, intinya November aja. November. Oh, 18 November biar gitu. ini kapan? 18 atau 18 ya? 18. 18 November. Udah sih dari situ Apipah keluar, terus jalan 4 orang. Jalan 4 orang ceritanya. Udah gitu Arif keluar justru. Arif ikut keluar. Akhirnya gua narik Pimen, ada anak SMP ya. Oh, yang tahu Mapu Pimen. itu ya? Nah, ya. Iya. Ada namanya Pimen, sebutannya Pimen, Firman. Akhirnya kita narik Pimen buat jadi gitaris. Di saat itu akhirnya gue yang maju jadi vokalis. Udah di situ akhirnya kita Angry Mom tuh rencananya bikin lagu sih. Gitu kayak coba yuk gitu, bikin lagu yuk. Pada saat itu emang masih SMP kelas 3 lah kurang lebih. Masih bocil-bocilnya kayak Tapi hebat sih, Pong. Single pertama ya. pada saat itu emang hebat sih, cuman Umur kayak- segitu udah punya pikiran Iya, pengen bikin emang lagu gitu. Karya ya. Iya. emang pada saat datang studio pun kita yang paling bocil sih anak band yang bikin lagu gitu. Cuman pada saat itu nggak kayak sekarang, cuman kayak lebih kayak punya lagu mah keren gitu nih. Gitu, dilihat orang keren gitu. Karena emang pikirannya masih cetek gitu ya. Ternyata ketika pas datang studio gagal lagu itu. Apa itu? Lagu pertama itu? Lagu single pertama. Single pertama apa tuh? Judulnya Sendiri dan Mimpiku. Sendiri dan Mimpiku. Ya. Asik. Keren nih. Di situ ceritanya gua gagal sama anak-anak. Gua sih sebenarnya yang vokalis tuh gagal gitu. Akhirnya di situ gua nggak tahu kenapa break aja ya. Biasa namanya juga band ada breaknya gitu. Di situ Sudah lama tuh, Bri? cukup lama, kurang lebih setahun. Setahun, buset. Lumayan ya. Dan pada saat itu juga gue sempat keluar sih gitu. Sempat Nyerah. Dulunya keluar. iya, justru gue Bukan keluar kali, Pong. kayak Vakum gitu. udahlah gitu ya, kayak Udah, emang udahlah, keluar. Oh, keluar jangan. gitu kayak bodo amat lah gitu. Biasa. Tapi nah di situ tuh gue kenal sama di kamu udah lama ya. Cuman kan kita kayak ngopi, ngobrol, tapi pada saat itu ceritanya gue lagi ngopi sama Dika di depan rumah, terus kayak Dik ngeband yuk gitu. Ulah kieu-kieu baik gitu. Jenuh gitu. Tong kieu-kieu wae. Karena mungkin ya sih, maaf gue potong, kayak pada saat itu lagi rame-ramenya juga ya. Nah, Ya, ya, yang- tahun itu gila sih. Iya. Tahun itu Banyak kan acara ya. lagi banyak acara, terus artis-artis anak-anak milenial yang sekarang baru kenal tuh sebenarnya kita tuh udah kenal duluan gitu ya. Pada saat itu terus ya udah gitu nih, ayo band gitu. Tapi lu megang drum gitu ya. Dia belum bisa drum justru. Belum bisa. Belum sama sekali. Berarti belajar dari nol. Belajar dari nol. Belajar dari nol Tapi dituntut. Marawis Tuntut udah dan- pernah di Marawis? Terus Oh, jagonya dulu itu. dari SD itu. Iya, enggak pegang Marausnya. Bakatnya dari situ berarti. Nah, buat dari situ awal. Ipa melihat itu gitu. Ya. Jadi Tapi nggak tahu sih kayak hati aja si Dika cocok gitu jadi drum nih. Padahal kirain belum gua bisa si Dika apa-apa. cocok jadi cewek gua. Iya, bahaya. Bahaya sih. Oke, lanjut. Terus udah gitu Ega ya, ada Ega. Pokoknya ketika berempat itu bikin lagu bubar aja gitu. Bubar, habis bubar. Dan sempat waktu itu juga mungkin Wapi itu sempat memegang ambil alih kendali Angry Mom sih. Nah, cuma pada saat itu gua ngobrol sama Dika dan gua ngobrol juga sama Ega. Kata gua, kita ngeband yuk gitu. Kita bertiga aja gitu. Mampu nggak mampu, bismillah wae gitu. Akhirnya gua ngomong ke Wapi. Pada saat itu band itu dipegang sama Wapi dan Teguh. Ada mantan personel Angry Mom. Gua ngomong, kalau lu nggak ngajalin Angry Mom, gua ambil lagi lah gitu. Gua mau serius gitu buat jalin Angry Mom ini. Tapi dalam kondisi kita udah nggak satu personil gitu. Gua punya Dika, gua punya Ega gitu. Kenapa lu nggak ngajak Wapi juga? Iya. Nggak tahu. Pada saat itu juga Wapi udah punya band gitu. Pada saat itu jadi Wapi udah cuman justru ngambil- Wapi yang ngeband di Angry Mom gitu. Cuma ambil alih nama doang Nah, gitu kayak karena pada saat itu juga Wapi juga lagi ke sendat-sendat lah, macet-macetan gitu kayak udahlah gitu daripada nih Angry Mom nggak jalan, nggak tahu tujuannya, gua ambil alih, gua mau serius gitu. Jadi kita butuh perubahan. Nah, Revolusi. Revi Honda. udah sih dari situ mah kita ngebandnya bertiga. Udah dari situ mah Itu udah pas saat lu bertiga pada tahun berapa itu? Udah rada mulai kukuh lah ya. 2015. 15. Kelas 3 MTS. Udah mulai kukuh tuh ya. Udah mulai kukuh udah. Maksudnya Ipong, Dika sama Ega. Ega. Iya. Udah Berapa lama itu?
Personil 3 orang itu. kurang lebih pokoknya 6 tahun. Iya, akhirnya 6 tuh sampai tahun. kelas 3 SMA Iya. aja. Lulus 6 lah. tahun. Lama juga ya? Sampai lulus. 6 tahun. 6 tahun. 2018. Justru kan sekarang kan hampir mau ke 8 tahun. Jadi 2 tahun ini kita maju mundur aja. Iya, selama 6 tahun itu ada Terus masalah apa gitu. Oh, selama Sering. 6 tahun mah Banyak. banyak ya. Banyak. Dik ya. Ya, gua kayak pengen belajar gini loh, Pong. Gua kan kayak di YouTube ini kan baru 6 bulan ya. Gua kayak ngerasain juga lika-likunya gitu, baru seumur jagung lah ya, 6 bulan gitu kan. Gua lihat dari lu posisi punya band yang udah lumayan 6 tahun lah, lu bisa bertahan. Lu juga ngerasain kayak gitunya gak sih? Ngerasain. Gimana itu? Intinya peperihan lah ya. Hmm. Kita pernah ribut bareng, pernah Nyari solusinya kayak gimana tuh kalau ya udah gitu, di briefingin aja dengan kepala dingin gitu. Jadi bagi kita tuh kalau skill tuh nomor sekian, Nah. yang penting kekeluargaan. kekeluargaan. Karena apa sih? di tongkrongan itu ya beda gitu dengan lu bikin Sama, band. nah, Ya. kayak kita ngopi Kayak nih. bikin organisasi aja gitu. Nah, gitu tuh. Kayak kita ngopi ya. Ya udah ngobrol aja, tapi ketika kita jatuh ke band kayak lu bikin YouTube itu justru nanti momennya beda lagi. Jatuhnya kerja tapi Jatuh nggak nah, kerja gitu. Ya udah gitu, profesional aja gitu. balik ke profesional. Cuman kembali lagi tujuan gua Dika sama Ega pada saat itu ya kita mencari senang-senang aja gitu. Tapi hobi lah ya. Tapi kita serius gitu. Gimana caranya senang-senang ya, takut aja ngasilin duit. Gitu, ngasilin punya nama gitu. Enggak Tapi cuma sampai sekarang iseng-iseng. maaf potong. Sampai sekarang udah ngerasain ngasilin itu tuh. Ngasilin Alhamdulillah cuan. sih ya. Pernah Sih, sih. alhamdulillah gitu. Kayak dipanggil tuh. Oh iya, justru ya alhamdulillah selama 6 tahun yang awalnya kita regis ketipu ya. Kita pernah ketipu. Pernah juga ya? Pernah ketipu. Pernah. Di Labuan ya. Di- Gitulah. Ada lah. Jangan lah itu. Nanti Jadi masih di Labuan juga. masih di Labuan. Masih di Labuan. Dikit-dikit ya, Iya. tipis-tipis ya. Ya. So, Dik, gimana awalnya? Jadi waktu itu tuh kita di Labuan tuh mau ada acara band. Nah, maksudnya ada acara band, kita itu regis berapa ya? 250. 250 ya. Gua masih ingat ya. Benar, masih 250. 8 tahun ya, masih ingat. Udah kita regis. Apa sih si panitianya ini ya? Satu orang sebenarnya sih yang megang uang ini. Dia kabur gitu. Oh, kabur. Bawang itu Bawang itu. Tapi acaranya gagal. Gagal, uangnya nggak ada. Duit ya. Mau duit. Terus gimana? nggak takut ada yang lebih tanggung jawab gitu. Nggak ada. Nah, iya maksudnya itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Itu Leo ya itu. Beliau aja gitu. Pada saat itu apa ya, di umur kita bocil tuh pengen main malam tuh antusias banget. Karena kan penonton banyaknya malam gitu. Iya. Akhirnya bela-belain aja gitu. Mau regis berapapun yang penting gue main gitu. Iya. Mau jelek, mau bagus Tapi gitu. sebetulnya nggak trauma gitu ya, maksudnya yang Iya benar. Enggak sih kalau ngerasain trauma- gagal ditipu gitu. Ya, kalau Karena kalau nggak misalkan regis di kota mah insya Allah yakin pasti sih. sih. Ya, walaupun di Cilegon gitu kan, di Tangerang. terpercayalah. Ya, Terpercaya lah gitu. ibaratnya gitu. Gitu sih kurang lebih. Ya kalau trauma terus kan nggak bakal jalan Nggak atau jalan. bandnya kan gitu. Ya, hebatnya di situ gitu. Lebih ke hati-hati mungkin, kayak pembelajaran aja gitu. Kalau kita udah pernah ditipu gitu, ya udah. Makanya pada saat setelah ditipu itu gua ya pada saat itu yang sering ngajuin band buat main ke acara tuh lebih kayak hati-hati Iya benar. gitu. Lebih nanya lah prosedurnya, SOP-nya seperti apa, kejelasannya kayak gimana. Iya. Gitu sih. Kalau itu kan dari perjalanannya nih. Kalau dari kata Ian tadi titik baliknya nih, yang dari awalnya lu pengen tampil lu yang bayar, terus sampai akhirnya lu yang dibayar. Nah, Ada nggak tuh? Sampai ada. Tidak, iya, ada timbal baliknya. ambisi sih ya. Ambisi. Ambisi sih. Ambisi. Lebih kayak gue nggak bisa gitu main band nih bayar terus gitu. Gimana caranya? Pada intinya mah mungkin lihat icon ya. Lebih kayak gue pengen sih gitu kayak Piwi Gaskin gitu. Ya, nggak apa-apa sih nggak dibayar, yang penting Nggak apa-apa kita gitu. udah dikasih kesempatan Dikasih main kesempatan, aja. udah Itu gitu. udah syukur gitu. Syukur. Tapi gitu. tapi kan itu tadi kan selama 6 tahun masa ya kan lu terus mau yang bayar. Nah, Terus itu sih. ada nggak gitu lu sedikit ada kayak ya yang Ipong tadi bilang kayak gue pengen seenggaknya gue yang ada apa ya kayak apresiasi Nah. ya itu salah satunya bentuk bayaran itu gitu kan. Itu ada nggak lu pikiran kayak gitu Pong Sebelumnya. sebelumnya pas udah kesini nih udah kan gue main band udah lama nih udah hampir 6 tahun masa iya gue nggak ada yang apa ya nggak ada yang undang, nggak ada yang undang gitu Ada. Justru itu sebuah pencapaian gitu. Kalau kembali lagi tujuan gua di Kadenega main band itu nggak mau bukan ke situ awalnya ya, tapi kan namanya juga berkembang gitu. Iya. Tapi pada saat itu Mengikut ya mengikuti capek gitu. Efek ya itu Ya efek kayak
capek gitu, bayar aja deh capek gitu. Dipikir-pikir kita ngeband 6 tahun kalau dikumpulin uang kayaknya lunas motor sih. Iya, maksud gua kayak gitu juga kan. Gitu kan. 200 belum kita jalan ya, Iya, belum jalan bikin ongkos. lagu kan kita nggak punya produser, nggak punya manajer. Gitu. Ya itu ceritain pas pengen lu yang dibayar gimana? Ada nggak? Nggak Pengalaman ada, gimana? bener nggak ada. Cuman dipanggil doang gitu Ya, ya. paling panggil ya Paling- syukur ada yang kasih ya kita dikasih makan. Paling nasi goreng. Makan nasi goreng ya. Ya, tapi paling minum, bro, apa ya? Gua ngelihat perjalanan band sih kalau misalnya ngelihat dari Rocket Rockers sih dari tahun 99 rasanya. Iya, dia 99. Jadi emang apa ya? Legend. Butuh apa ya? Waktu emang bener buat ada pasti gue yakin kalau misalnya Angry Mom masih terus berjalan pasti ada gitu ya, pasti ketemu ininya ya, ketemu jalannya. Amin. Ini kan lihat dari Rocket Rockers dari tahun 99 baru berapa tahun ke sini. Maksudnya ya harus di 21. iya yang jadi apa ya? Maksudnya yang jadi yang harus kita lihat gitu. Band yang kayak gitu aja gitu membutuhkan proses yang bertahun-tahun bener-bener gitu buat ngerasain hasilnya yang sekarang gitu kan. Ya ini Ya, semoga aja Angry Mom juga bertahan Iya. sampai lama gitu Amin. sampai sukses. Amin. kan jadi bawa nama baik Labuan juga Iya, kan. itu. Oke benar. karena emang terkenal itu menurut gua bonus. Bonus Bonus terkenal efek ya. tuh ya. Efek Iya, itu. benar-benar. Terus gue pengen nanya nih, ini Angry Mom itu terinspirasi dari, maksudnya kayak ada terinspirasi ke band? Apa gitu. Iya, ada nggak? Ngiblat lah gitu. Iya, Ngiblat, ngiblat ya. ngiblat. Kalau orang Ada nggak sih? awam ngiblat. Iya. Ada? Nggak ada ya? Ke band mana? Nggak ada justru. Nggak ada. Sampai detik ini, sampai 8 tahun gue sama Dika tuh selalu ngobrol, kita tuh ngiblatnya kemana? Nggak ada. Nggak ada. Jalan aja. Cuma dari masing-masing individu Oh, kayak ada kesenangan ya. Ada Kayak kesenangan. relasi. Iya, ada kesenangan. Cuma kalau Yang pribadi kebetulan. di Angry Iya. Mom-nya kita musik itu lebih kemana? Nggak ada sih. Cuma lebih kayak free sih ya. Kita mah dengerinnya universal gitu. Nggak cuma popang gitu. Jadi tapi karena kita cuma bisa buatnya musik popang, Iya. udah gitu, tuangin aja gitu. Jadi enaknya gini, kalau misalkan dia suka popang, ini misalkan suka rock, gua pangnya gitu kan. Jadi ya bisa disatuin di mix gitu. Itu aja gitu. Jadi musik popang nih sama rock disatuin gimana gitu tuh. Jadi biar nggak terlalu monoton gitu aja sih. Makanya kita yang nggak ngiblat ke siapa-siapa gitu. Doang Iblat Iya. juga ini sih. Iya. Nah, itu Sholat. sholat Ya, ya. yang paling bener ya. Kalau benar kalau makan. Masuk ya. Gue juga kayak udah punya dikit pertanyaan nih buat Angry Mom. Tadi buat ceritain sedikit awal mula bisa membentuk band seperti apa udah ya kan. Ya. Ini yang kedua nih. Apakah kesulitan-kesulitan selama pembentukan tuh? Kesulitan Iya. pembentukan mungkin kalau dari gua ya, karena dari awal Kayak milih-milih orangnya gitu Iya. Pong, sampai akhirnya klop. Oh gue sama Dika nih, gue sama Ega nih. Nah. Udah gue bertiga gitu. ya, Gimana sebenarnya gitu? Ada nggak? ada sih, banyak sih sebenarnya. Yang pertama kita kalau bikin band, kalau gue ya pribadi mikirnya jangka panjang gitu. Jangan sampai bikin band 3 tahun bubar karena banyak biaya yang dikeluarin. Terus yang kedua kesulitan itu pasti milih personil. Kalau gue ya sampai sekarang pun ngobrol sama Dika, gue nggak pernah nyari personil yang dia tuh jago skill gitu. Yang penting hati gue sama personil yang lain nyambung gitu tuh. Karena dengan itu band tuh bakal bertahan. Kalau soal skill Chemistry lah ya. ya chemistry justru. chemistry. Kalau ibaratnya kan kalau sebuah tim walaupun ada yang jago tapi nggak ada chemistry kan percuma gitu. Ego gitu. Ego tuh yang Nah, Jadi ego. skill mah bisa diasah Nah, bareng gitu. gitu. Kalau itu Malah aja ada sih. malah ada yang egois gitu. Nah, gitu. Kalau gua yang penting dari dulu tuh lu mau benar-benar berdarah-darah sama gua, hayu gitu. Asik. Makanya gua ngajak Dika gitu nih. Kayaknya Dika nih cocok gitu buat gua diajak berdarah-darah. Lihat Dika kayaknya cocok sama lu gimana tuh? Ngeliat Dika orangnya kayak gimana, romantis Emang berteman dari TK itu Dari Bang? TK mungkin mungkin ya. Oh, iya. Gitu. udah Jadi tahu udah tahu gitu. Udah kebentuk chemistry-nya gitu. Iya, Nggak jadi perlu udah ada gitu. ya, nggak perlu Nggak berusaha perlu buat mempelajari bikin. lagi lah kayak oh udah gitu. Tapi emang dalam hati itu kayak udah Dika aja gitu. Ajak Dika aja. Padahal sama Dika nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kan benar kata Dika tadi, skill mau masalah Iya, belakangan lah. ada- iya, Yang penting chemistry belakangan dulu. gitu, mah. Chemistry Bisa dulu. dibelajarin. Kalau gua sih itu ya Dik ya. Buat kita banyak sih jujur, banyak yang pengen gabung sama Angry Mom ya. Iya. Pas kita bertiga ada aja. Terus Kayak- ini Jidan gimana Tapi ceritanya? lu gimana? Ntar dulu. Ntar Tapi dulu. lu gimana kan dari bertiga itu ada yang pengen gabung, misalnya
ada yang pengen gabung, orang ini keren, maksudnya jago nih. Jago, Iya. Terus lu kayak Nolaknya gimana gitu? Iya, nolaknya gimana? Kalau gue kayak lebih banyak sih kayak fun gitu. Gue mulai jadi vokalis dulu gitu kayak. Ntar ya gitu, gue harus ngobrol dulu gitu, karena gue juga masih sanggup jadi vokal gitu. Kayak ada waktu itu kayak Fan gue jadi gitaris dulu ya gitu, kayak enggak gitu, gue masih sanggup gitu. Bahkan ada yang gue lebih jago gitu daripada Dika ngeband ya bodo amat gitu. Kayak nyomongin diri. Nanti juga Dika bakal jago pada waktunya gitu. Dan akhirnya Gitu ya udah akhirnya Gini-gini aja. gini aja gitu ya. juga. Tapi alhamdulillah gitu ada perkembangan lah, dikit-dikit belajar, kita belajar gitu. Ozom kalah. Ayo mah Senior. Badannya mau sama. kayak gitu sih. Ya kalau ngedenger Ipong tadi kayak bener ya, jadi kayak bisa kita ambil juga sih ya. Jadi kita tuh kayak harus lebih matangin dari chemistry-nya dulu ya. iya Banyak yang dipertimbangkan. Banyak yang dipertimbangkan. Nggak cuma ibaratnya di dunia ini nggak cuma duit gitu. Iya. Nah gitu. Jadi ukur yang pertama bukan duit ya, Bukan sih. chemistry-nya dulu. Dapat pelajaran lah dari mereka. Kalau duit mah bukan tolak ukur menurut gua. Butuh sih. Butuh ya. Gitu. betul. Dan itu bakal jadi dampak setelah kita. Nah, gitu. Iya. Gitu sih menurut gua. Terus ada pertanyaan yang ketiga nih, Pong. Siapa nih yang mau jawab nih? Jangan Ipong aja nih, Jidan nih. Jidan. Iya nih. Oh iya. Paling lama Andik. Kalau terinspirasi dari siapa band Tadi kali itu udah. bentuk udah. Ini nih buat lagu nih. Apa udah punya lagu sendiri atau mini album nih? Lagu nih kita udah punya 2 ya, Ya, 2 single. Yang pertama itu judulnya Sendiri dan Mimpiku, yang kedua itu Jadikanlah Motivasi. Jadikan motivasi. Iya. Ya. Itu udah cipta pada tahun berapa itu? Kalau Sendiri dan Mimpiku mah dari zaman Ipong nih, pertama dia ngeband. 2014. Ya, 2014. Ya, pertama kali Terus itu. yang jadi motivasi. Kalau Jadikanlah Motivasi itu 2000 2000 berapa ya? Pas 18 personelnya siapa itu? 17 kalau nggak salah. Kelas Yang pas 2. bertiga ya? Iya, Iya, 2016 lah. 16 ya. 2018 kan gua kena tsunami. Kan udah keluar. sekedar info. Dari Vokalis Korban. Ngerasain. rasain pulang ngeband, Pak. Oh itu pulang ngeband di Paneglang. Di STIA kayak Di gitu STIA. kebetulan. Dia mau saya ya. Bandnya di Paneglang. Masih panjang umur gua. Ngeband Paneglang terus. Kenanya di Oh mantai dulu Jadi gitu. enggak, jadi ceritanya gini. Boleh dijelasin? Boleh, Pak. Boleh. Jadi gini, awalnya ngeband di STIA. Kebetulan teman kita nih ada yang ulang tahun. Ya. Nah, dia pengen ngadain bacakannya itu di villa. Dia punya villa Ya, tuh. party Di Villa Lagundi kan. Oh iya. Udah gitu, udah beres nih kita semua nih, udah beres. Pada nyusul ke sono, anak yang Rimong nih semuanya gitu kan, sama teman-teman juga. Nah, kebetulan gua tuh sama si Rapli nih ya, teman gua. Itu ke rumah dulu, dia mau BAB. Nah, mereka ini pada duluan ke sono gitu tuh. Gua sama Pada duluan dia. ke sono ya. Gimana Cat? Ceritanya. Terus ada temen gua nelpon, "Dik, di mana?" Ini masih di rumah si Rapli kan, masih di rumah si Rapli. Ngapain si Rapli lagi BAB? Kaburu kiamat ya, Bonaria. Ngomongnya gitu kan. Sulawesi tunggu kan, bentar lagi. Nah, gak lama warga Kampung Sawah tuh ada yang ngobrol, ada yang ngomong. Di Teluk cenanya cai kernaik cenah. naik. Atuh, kernaik mun kurang teh ya. Kercaang bulan ieu kurang teh ya. Horeng mah teu beul naon. Warga di situ pada panik. Cai naik, saya di pasar cenah. Wih, bener cenah. Langsung nyari motor kan. Iya, panik kan. Nyari motor langsung kabur. Nah, udah itu udah enggak mikir anak-anak. Enggak tahu kayak gimana kali di sono gitu. Paling Jidan yang ceritain gimana Dan pas Pas di lokasi nih. pas di lokasi. Oh, kalau ya itu awal perjalanan sama kayak Dika, cuman kan kita datang ke tempat duluan. Ya udah datang tempat duluan, belum makan tuh, udah jadi belum makan. Ada satu pirasat tuh teman-teman, datang ombak kecil lah, ada ombak kecil gitu. Di pinggir pantai banget tuh. Pikir pandai banget. udah ngegelar inilah makanan di situ. Ya udah ada ombak kecil lah, ombak kecil-kecilan gitu. Nah, salah satu dari teman kita ada yang kabur duluan, padahal Awan tuh. ya, padahal belum ada apa-apa tuh. Ya udah, dia bilang nih, udah deh bubar katanya. Ya udah kita prepare. Akhirnya ya udah tiba-tiba ombak aja datang. Terus emang sempet Kena. Enggak, dia kena nih. Sendiri yang mana? Sendiri. Wah, Posisi itu lagi di mana? Di situ.
Dia lagi parkir motor. Parkir motor. Jadi mau udah bubar parkir motor, dia nggak sadar ada ombak. Gua kaget kan, yang namanya ada ombak pasti kaget dong, langsung lari gitu. Ya udah gua lari, dia kena. Terus gimana tuh ngerasain Bang? Padahal gue yang nyuruh bubar. Setia kawan loh. Bukan guys. Refleks bro. Harus dibentuk lagi kan istrinya, Bang. Berarti kan istrinya belum dapat. Iya. Dapat ya. Jadi kan mati satu, mati semua kan. urusannya Bohong ya. Bohong kayak gitu ya. masuk surga urusan Enggak sih, masing. refleks aja. Gue sih yang nyuruh bubar. Tapi lu yang kena ya. Gue kata gue bubar yuk, balik gitu. Balik. Gue yang dulu yang nyuruh kayak udah balik gitu. Iya. Balik gitu. Gue yang nyuruh si Jidan juga kayak coba bawa nih gitu. Bawa gitar, bawa kamera kan pada saat itu kan balik manggung langsung ya. Iya, balik Kita manggung. bawa alat soalnya. Ini siapin gitu. Gue ngituin. Tapi aman kan? Alat-alatnya. Aman Aman justru. Di backup Gue yang nggak gua. aman. Lu gimana tuh? Ya udah. Ngerasain itu. Rasain. Dia kegulung. Kegulung. Kegulung ombak. Nggak rasain cuma Syukurnya enggak sampai ke tengah. Gitu. Kalau Ivan Seventeen beserta kawan-kawan kena, ya Ivan Angry Mom. Saya tsunami. Tapi sama Ipan bahaya juga. Makanya kita coba Ivan. Emang hari itu Ipan pada Iya. Lagi apes deh itu nama Ipan. Cuman bedanya teman Kak Ivan mah meninggal. Kena semua. Gua mah ditinggalin. Tapi untung sama. Tapi Ipan ini selamat, Ipan itu juga Sama. selamat. Cuma bedanya personilnya itu udah pada nggak ada. Ini mah ngopi-ngopi aja. Menarik sampai bisa Ya, kayak itu gitu ya. Cerita kelam lah di Cerita band. kelam. Termasuk kan. Termasuk. Soalnya pada saat kejadian pulang ngeband gitu. Berarti salah satu dari cerita kita main musik. gitu dari apa yang mantep Geus setia kawan memang. Dia nggak. Nanti Bung harus pilih lagi Bung. Seleksi. Seleksi. Belum setiap kawan. Ini gue mau nanya tentang tanggapan kalian sih tentang COVID ini gimana sih? Kan banyak tuh kayak acara gagal gitu. Gimana tanggapan kalian? Banyak konspirasinya sih. Cuma kita nggak bahas COVID-nya Iya, ada cuma- apa enggak bukan, tapi Dampaknya itu loh. Dampak Dampak dari COVID Musik. ke dunia musik lah. Gimana gitu. Dik gimana Dik? kalau misalkan dampak covid ya bagi untuk ya kita sebagai pelaku seni gitu ya. Untuk musik. Jadi gini apa sih? salah Iya. satunya itu. Ya, bagi pelaku seni tuh ya kita nggak ada acara gitu tuh. Nganggur, kebanyakan nganggur. Nggak ada pendapatan. Ya nggak ada pendapatan kan bagi para artis gitu kan. Ya kita juga kayak band-band biasa gitu tuh. Kayak gabut aja gitu tuh. Ngaruh lah. Kita ngeband ngapain gitu tuh. Kalau cuma untuk ngejam gitu kan di studio ya bosen juga gitu kan. Dia dulu sih. Tuh. Gue sebagai penontonnya ini nonton gua. Bener. Iya. Nggak ada event lagi. Iya, Ya, kayak bener kan? selama Covid tuh panggung tuh kayak sesuatu yang ditunggu-tunggu. Iya gitu. bener. Kuburan sih gitu. Nah, gitu. Tapi itu antusias dari orang-orang Labuan itu besar nggak sih tentang musik? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah kalau Labuan ya. Labuan alhamdulillah besar. Yang dibilang kota kecil lah. Kota kecil, Tapi antusiasnya besar gitu. Udah ada flashbacknya belum nih? Ada fansnya belum? Ya dari yang Kalau sendiri. nama fans mah nggak ada ya. Nggak ada. Kalau Fans justru kayak dari Support dulu ya? juga, gua mah Mereka fans. fans gitu. Ya. Justru kalau mereka menggemari kita, justru menyukai kita, ya kita terima kasih. Gitu. Kawan lah intinya kayak lu support gua, nonton gua, itu adalah sebagian jadi teman gitu. Iya, gue mau nanya juga nih tentang support yang terpenting bagi kalian. Keluarga Dari keluarga sih. keluarga. menurut gua. Ya. Ada yang paling Nah, berharga. adalah Kalau keluarga. mama marah gitu. Yang sering datang ke setiap konser kalian tuh keluarga Temen sih. Teman, Ya, teman. pernah ada pengalaman nggak lu konser orang tua lu nonton? nonton ya, langsung disemangatin gitu Belum ya? Belum pernah. Kalau Kalau gua gua enggak pernah. sih. Oh, kalau Dika Kalau pernah. gua pernah. Ya, gua pernah. Terus bakal lu kejam gitu. Enggak, ini musik apa sih nggak jelas gitu. Oh, bilang gitu tadi. Iya gitu, musik apa sih nggak jelas gitu. Aduh, parah. Ya. Harus dibangun Karena itu kayak misalnya. Harus dibangun kayak misalnya. Iya, kamu. Kalau gua belum sih, belum pernah. Beneran. Sampai detik ini belum. Paling sahabat ya, paling sahabat. Orang tua gimana kesannya?
Bahagia sih. Bahagia. Walaupun ditanya kayak gitu, Hmm. nyanyi apa nggak jelas gitu. Tapi apa dengan mereka datang juga gitu kan, menurut gue itu sebagai Apresiasi banget. support ya, apresiasi banget gitu tuh dari keluarga gitu. Terima kasih gitu udah datang gitu kan. Yang paling dari sahabat tuh yang sering Mbak ya. Siapa yang sahabat. sering? Doi paling jarang. Sulit. Curang. Sangat sulit itu bro. Udah nggak ada tuh. Atau emang karena gak ada kali? Iya, nggak ada sih, nggak ada. Nggak ada. Sulit. Ada tapi nggak mau gitu. Nah kadang ada tapi nggak mau. Mungkin seleranya ini dangdut. Mungkin. Kan? Bisa jadi. Cuman kan namanya support makan doi mah ya ikut-ikut aja gitu. Walaupun nggak ngerti kayak Iya, orang tua Harusnya juga. ya, Iya. harusnya gitu. Tapi nggak sempat Berarti- jamming gitu orang tua. Enggak sempet. Enggak. Gendong adik soalnya. Oke. Nggak mungkin. Headbang paling. Terus masuk ke pertanyaan terakhir nih. Kerasa ya lumayan udah setengah jam ada nggak sih? Paling nggak terakhir lah ya. Mungkin. Terakhir ya. Pertanyaan terakhir nih. Ya, tapi sebelum itu gua kayak beres pertanyaan ini kita mau denger lah lagu dari Angry Mom. Boleh. Boleh kan salah satunya aja dari Yang apa? sering kalian bawain lah. Kalau nggak jadilah motivasi, jadikan motivasi. Iya, contoh. Yang cover yang lain. Ya. Iya. Pertanyaan terakhir kayak pengalaman perform yang menarik nih yang bisa diceritain ke teman-teman yang ada di rumah. Dari mulai apa aja? Kayak pas mau mulai nih kayak pengen boker, ada nggak sih? Terus kayak tremor gitu kan, kayak gemeter gitu. Ada nggak itu? Soalnya ngopol Iya, juga ada pernah lagi. ngerasain ya pada? Iya, oh iya. Ngopol juga pernah ngerasain katanya. Pernah. Gua apa ya? Itu mah cuma iseng-iseng aja sih kan kayak hiburan-hiburan gitu. Gua kan posisi lagi di kosan ya. Ada teman gue yang nawarin, "Pal, daripada itu juga gitar-gitaran tuh teman-teman. Iya. Daripada gitar-gitaran gini mah mending ikut kompetisi." Ada kompetisi apa antar kosan ya. Turnamen. Ikut turnamen ML gitu. Itu waktu itu acaranya ulang tahun Kota Serang dan Alunian. Iya. Waktu itu gua kayak spontan banget. Ada salah satu temen gua yang orangnya nyentrik banget, lucu Pong. Namanya Marhawi, orang Pandeglang tuh. Hmm. Terus bandnya naon cina kan? Bandnya naon? Nama bandnya. Nama bandnya. Terus si nasi bayi namanya yuk. Ya udah Marhawi band aja. Sumpah. Kocak dah. Boleh, boleh, boleh. Marhawi. Makanya posisinya 2 hari lagi mau ke perform, belum bener-bener ngebentuk band, ya kan, mau siapa-siapa aja, ya udah. Akhirnya tuh, tapi bener ya kebikin. Ada 4 orang lah. Gua, Habib, itu siapa lagi ya? Tapi si Marhawi ini nggak main, cuma dia bener-bener gimana ya? Jadi objek aja gitu, dia lucu orangnya. Iya, Icon udah. lah, jadi icon. Jadi icon. Icon. Nah pas dipanggil tuh kan, singkat cerita pas dipanggil kita sambut Marhawi band, buset. Dengan si Marhawi gitu kan. Ini sebelumnya naik tuh kan, ditanyain dulu, ini Marhawi dapat penitisan dari siapa? Iya dari siapa? Sama MC-nya. Iya sama MC-nya. Ini Mbak, orangnya Mbak. Ini kayak apa? Maksudnya kayak gimana? Ini Marhawinya, ini nama bandnya ini dari nama dia gitu kan. Itu dia panggil tuh kan. Singkat cerita, pas udah mau mulai nih Yan, kayak anjing kok gua tiba-tiba mulas Pak. Beneran. Iya, gua sendiri. Itu salah satu nervous apa gimana? Mungkin Efek jadi. dari nervous ya? Mungkin dan Oh iya, Gak mungkin habis makan seblak kan. bisa. Makan sih gua itu. Oh, belum makan. Kayaknya pakai ini ya. Rasa juga. Kan. Habis itu ya udah sih, tapi jadi sih, tapi nggak sempat boker dulu juga kan, emang Ditahan ya. ditahan sih. Tapi udah sempat megang batu juga tuh. Oh, siap. Ini batu kola. Biasanya kan buat nahan ya. Mitos tapi bener sih itu. Ketahan ya. Ketahan. Apa emang Buat melempar penonton bukan? bukan. Orang yang biasanya yang penonton Tapi melempar- nunggu penonton yang rese kali itu. Iya mungkin. Kalau ada yang ledek ya, boleh Ledek lempar. boleh ya. Iya. Lempar penonton juga gitu. Nah, Pong ada pengalaman menarik juga tuh pas bagian belum beres lagu, drumnya ya kalau kata Iya. kalau kayak Dika mah ya drumnya lupa nih Pong. Buset kan itu kan 2 lagu tuh Yan. Waktu itu bawain lagu SID yang apa ya? Yang andai ku Ada itu guys Iya. Sunset kamu. kan udah gede banget awalnya itu lupa tuh si Alex tuh namanya. Lek gimana Lek? Itu langsung ngomong kan refleks Lek gimana Lek? Lanjut aja langsung ke lagu kedua. Ya udah lanjut ke lagu kedua. Belum selesai lagu pertama. Belum selesai. Standar anak band lah kalau Itu kayak gitu. kompetisi loh. Iya. Tapi
satu lagu aja nggak beres gitu kan. Ya udah lah, kan emang dari awal juga niatnya seru-seruan bukan buat menang. Iya, bener. Ya udah, tapi gua gas aja lah. Kalau gua tuh itu pengalamannya boker ya. Kalau di kalian ada nggak tuh? Itu tuh. Nggak ada nih. Dika ya. Ya ring. Kita mau waktu itu kebetulan mau perform di Cilegon ya. Acaranya apa sih? Cilegon Indie apa Cilegon Cloud tuh? Cilegon Cloud. Cilegon Cloud ya? Iya. Itu yang kedua. Cilegon Cloud. Bukan yang mantan tuh ya. Hah? Bukan yang mantan. Yang mana? Yang ketukannya salah. Ih, bukan. Lagunya Ini belum. Ya itu kan pengalaman. Yang malu dia bercerita gitu. Nih ya. Taruh ya. Ada event di Cilegon, kita mau main. Kebetulan kita tuh berapa motor? 3 motor, Pong ya? Iya, 3 motor. Nih, motor dia ini ya, Oh, motor, iya. motor Beat. Pas nyampe Anyer, panbelnya muruluk. Apa sih? Ini Pegangan mesin. Iya, pegangan mesin ya. Iya yang karet tuh yang Iya, yang karet itu kan kayak rantai gitu tuh. Iya. Panbelnya muruluk. Jadi kita nggak bisa perform itu ya. Akhirnya balik lagi. Soalnya kalau misalkan disetut kan nggak mungkin nyampe Cilegon. Itu kalau sampai Anyer. Iya. Nggak tahu. Iya, emang sejarah ya, Mas. jam lagi paling ya. Panitia udah nelfon itu. Terus gimana nih? Ya udah nih, misalkan jadwalnya dinaikin aja jadi main malam, nggak bisa. Ini motor yang mogok gitu kan. Iya, bingung. Mogok mah enggak ya. Iya. Cuma nggak bisa jalan. Ya kan panggilnya murung kan juga. Murung kan. hancur. Banyak sih momen mah ya. Iya. Momen banyak. Pernah waktu itu di Krakatau, justru di radio manggung dia. Bawain lagu pertama cuman setengah doang sama kejadiannya. Gara-gara dia nggak fokus. Mantan ya. Ya, jadi Mantannya bawain bawa lagu cowok. single pertama kan Julia sendiri dan mimpiku. Kebetulan emang itu lagu sedih kan? Iya. Nah, lagu sedih. Nah, gua baru putus. Ceritanya baru putus. Datang. Nah, ini dekat sama temen gua nih gitu Dekat tuh. tempat? Iya, satu tempat. Nonton kita bertiga nih gitu tuh. Gua ngeliat kan lu nggak fokus gitu. Iya, jadi kayak apa ngeblank aja gitu. Yang harusnya lagu sendiri dan mimpi itu 2 menit berapa, Pung? 2 menit lebih lah. Nah, 2 menit lebih jadi 1 menit doang. Iya bener. Gara-gara itu Ya, maksudnya pikirannya naon gitu ta. Pada saat biasa ya. anjing. Dulu mah di kamar sama gua aja loh. Dulu mah ngamar sama gua. Kalau itu ada nggak? Kalau Ipong sendiri gitu, ada nggak? Lancar sih kalau Lancar, ya? kalau itu Paling ini orang dong ya? ini doang sih. Paling unik sih kadang suka lupa lirik. Lupa lirik. Kalau terbawa suasana tuh ya. Justru kalau gua mah kalau terbawa suasana dengan penonton ngeblank. Kasih kan gitu. Tuh lupa aja. Kan pernah kejadian ya? Di kafe pas di Cilegon pernah lupa lirik gua. Kan sering dibawain, Bang. Padahal mah sering, cuman ngeblank aja gitu kayak. Nervous mah enggak ya, kayak lebih ke mereka Kayak- mereka menikmati gitu. Gua malah jadi mereka gitu. Pertukaran tahu- energi, ya. Ya, lupa gitu. Paling itu aja sih. Kalau gua kebalik sih. Kalau mereka ngeliatnya kayak si goreng. Itu jadi ke gue yang mikirnya kayak duh sih lain aja jeroatan mungkin aing diburi cerita gitu. Iya benar. Jadi kayak gak enak gitu. Cuman kalau misalnya dikasih apresiasi kayak tepuk tangan ikut nyanyi gitu kan. Jadi semangat juga gitu kan. Nah, kalau gua kalau digituin Tapi justru kau mantan malah datang bawa asik. bukannya semangat. Ya itu bukan apresiasi dong. Itu sih sama waktu itu mau pertama kalinya manggung megang gitar, megang efek gitar. Mau mencet mindahin efek tuh kaku aja, nggak bisa gerak kakinya. Nggak bisa diinjak kayak ya udah, dia lama udah. Lu apa nih bisa lu cek? Gua di antara bertiga mungkin gua yang paling pede di Sini panggung. mah pede sih, sini mah pede. Enggak biasa aja. keadaan nervous enggak ada apa. prepare dulu kali. Enggak ngedoping enggak. Gua anti doping ya. Ya haram aja. Hey, kita nggak pernah sih ya. Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah Bersih ya. Iya. Emang bersih ya. bersih Ya, selama 8 tahun. Ya. Jadi justru kalau makin ngedok Iya. itu makin aneh makin gitu. makin liar gitu. Makin liar. Tapi pernah dicobain tuh. Enggak Enggak pernah. pernah. Ya, iya. Kecuali Pernah. beres manggung baru. Mungkin satu-satunya band di dunia yang enggak pakai doping. Dunia ya. Dunia dong. Ini ya. Air jam ya. Air jam ya. Ya mungkin
segitu aja ya ngobrol-ngobrol dari kita. Iya buat. Thank you. Terima kasih banyak Pong. Makasih. Udah datang di sini ya. Thank you. Udah Oke, oke. ini benar-benarnya. Thank you. Dik, Oke, Dik ya. Atur nuhun. Mungkin buat acara terakhir ya apa? Paling penutupannya Iya penutupannya boleh. dari Kamu Angry Mom mau ngebawain lagu apa nih? sendiri dengan mimpiku aja deh kayaknya. Memilihku sendiri tanpa ada yang menemani hariku yang sepi, semua yang telah terjadi, yang telah terjadi. Cemas akan semua mimpiku bahwa kau pergi jauh dariku. Ku cemas akan semua mimpiku bahwa kau pergi jauh dariku. Semoga Tuhan mengerti perasaan yang ku alami bahwa kau pergi jauh dariku. Semoga Tuhan mengerti perasaan yang ku alami bahwa kau pergi jauh dariku. Pertama kalinya ku bermimpi begitu bahwa kau pergi jauh tinggalkan diriku, tinggalkan diriku. Semoga Tuhan mengerti perasaan yang ku alami bahwa kau pergi jauh dariku. Semoga Tuhan mengerti perasaan yang ku alami bahwa kau pergi jauh dariku.